Sebelum kita memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh dulu, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Kak. Pagi. Selamat pagi, Kak Denis. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Udah pada sarapan belum nih sebelum ibadah? Belum. Waduh. Telat makan dong. Iya. Jadi sebelumnya saya mau perkenalan dulu nih. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu siapa sih saya ini. Jadi saya ini Denis dari Komisi Pemuda ya teman-teman. Kami dari Komisi Pemuda selama sebulan ini pelayanan di Komisi Remaja. Supaya kami juga bisa lebih dekat nih dengan teman-teman remaja dan tentunya lebih dekat lagi dengan teman-teman remaja yang mau peralihan nih ke Komisi Pemuda. Seperti itu. Kita patut bersyukur pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan hingga detik ini. Maka dari itu kita perlu mensyukuri rahmat yang telah Tuhan beri. Mari kita menyanyikan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Bapak, terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini kami semua dapat berkumpul bersama-sama untuk memulai ibadah remaja ini Bapak. Walaupun kami belum bisa dapat berkumpul di satu tempat Bapak. Tetapi Bapak, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu selama ini tidak berkurang hingga detik ini Bapak. Penyertaan-Mu juga tidak pernah berkurang Bapak. Bapak, terima kasih Bapak. Saat ini kami akan memulai ibadah ini Bapak. Bapak kiranya menuntun ibadah ini dan menyertainya dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Bapak. Di dalam doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, waktunya wacana, waktunya cairkan suasana. Yuk kita on cam dulu. Yuk. Oke, kayaknya udah lumayan cair lah. Kita lanjut ibadah lagi. Oke. Ya, ada saya foto. Terima kasih, Kak Denis. Iya, terima kasih juga Kak. Saatnya mari kita pengakuan dosa. Mari kita sama-sama mengakui dosa kita selama ini, selama 1 minggu ini. Saya beri kesempatan untuk teman-teman
pengakuan dosa. Nanti akan saya tutup di akhir. Bapa, inilah doa-doa kami, Bapa. Sertai kami selalu, Bapa. Dan maafkanlah atas kesalahan-kesalahan kami yang selama ini telah kami perbuat, Bapa. Demikian doa ini kami panjatkan di dalam nama Putramu yang tunggal, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Saya persilakan Kak Ted dan Kak Hendra. Baik. Selamat pagi. Udah mau siang juga sih adik-adik semua yang SMP. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Oke, saya akan share screen. Yang hari ini perenungan firman Tuhan kita adalah kelanjutan dari sesi atau seri Yesus dan orang-orang jahat, Jesus and Mean People. Ini seri yang terakhir. Oke. Di seri yang terakhir ini kita akan belajar sesuatu yang contoh yang luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan ke kita semua. Saya coba share screen dulu ya. Nah, sebelum kita mulai dan sebelum kita berdoa, saya ingin tanya ke adik-adik semua, kalau adik-adik dengar kata Afrika, kira-kira apa yang ada di benak adik-adik semua? Kalau dengar kata Afrika, tanya ke Kay dulu deh. Kay, apa yang ada di benak kamu kalau kamu dengar kata Afrika, Kay? Binatang-binatang kayak gajah, singa, itu mungkin kadang-kadang juga ada kartun ya di Afrika itu apa dong? Lion King ya namanya ya? Lion King. Lion King sama inget Taman Safari kali Kay ya? Iya Kak, betul. Oke. Terus saya coba tanya Caca, kalau kamu dengar kata Afrika, Caca, apa yang kamu bayangkan? Ayo, Caca. Alexandra Karen ini Caca bukan? Caca kan? Boleh buka mic-nya? Bukan Kak, Sorry, bukan. Kalau gitu kamu panggilannya apa? Karen. Karen, oke Karen. Karen, sorry ya. Kirain kamu Caca. Kalau Karen, kalau kamu dengar kata Afrika, kamu terbayang apa, Dek? Julukannya benua hitam. Benua hitam. Wah, betul juga, benar juga, bagus juga. Ya, thank you, thank you. Sekarang saya tanya Fidelio. Kalau kamu dengar kata Afrika, Dek, apa yang terbayang nih Afrika? Wakanda forever, gitu nggak? Terbayang sabana, Kak. Kebayang apa?
Savana. Oh, savana, padang pasir. Gitu ya? Kok padang pasir, padang savana, padang rumput gitu ya? Film apa sih kalau gitu ya? Film Tarzan dong, padang savana. Oke. Kalau Ado, kamu terbayang apa, Dok, kalau udah kata Afrika, Dok? Ayo, Dok, kamu kebayang apa, Dok? Gajah Afrika, Kak. Sorry? Gajah ya, tadi kamu bilang Gajah gajah. Afrika. Apa Afrika? Afrika. Gajah Gajah, Afrika, oke. Kak. Sip, gajah Afrika. Nah, adik-adik, hari ini kita akan kedatangan satu orang tamu ya yang nanti akan cerita di sini, dan dia berasal dari Afrika. Jadi hari ini kita akan kedatangan tamu dari Afrika, jauh-jauh loh dari Afrika, dan dia juga jauh-jauh dari abad yang berbeda ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan kasih Tuhan. Khususnya kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Setelah Tuhan memberikan kami anugerah keselamatan, Tuhan juga menunjukkan cara hidup yang benar, cara hidup yang berkenan kepada Bapa yang Tuhan Yesus ajarkan dan Tuhan Yesus tunjukkan. Kami mau belajar meneladani Tuhan Yesus yang adalah pribadi yang berkenan kepada Allah. Untuk itu pimpin kami supaya pembacaan dan perenungan firman kali ini kami diberkati, kami diinspirasi oleh Roh Kudus. Bukalah hati kami terhadap suara dan firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau membuka hatimu untuk suara permohonan dan doa kami. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup yang sudah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekalian, kalau mau buka kamera, saya sarankan buka kamera. Kita akan baca dari Lukas 23. Oke, Lukas 23 ayat 26 sampai 34. Saya minta tolong di slide ini kalau sudah kelihatan, Lukas 23 ayat 26 sampai 29. Saya minta tolong dibacakan oleh Ferdinand Sebastian. Kamu bacakan satu slide ini deh. Ferdinand, kamu di copy. Dengaran suara saya? Halo. Nah, mungkin suaranya nggak masuk. Halo Ferdinand. Oke. Jaringan sepertinya, Kak. Jaringan kayaknya ya. William deh, William. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling pada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui." Berikutnya saya minta tolong Jensen. Ada Jensen? Baca yang di
yang di depan ya. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kiri. Jana, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Oke, terima kasih Jana, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan hari ini dari Lukas 23, tadi dari ayat 26 sampai dengan 34. Saya stop share. Seperti tadi saya bilang, pada hari ini kita kedapatan tamu dari Afrika, jauh loh, dan dari abad yang berbeda. Dia datang dari abad pertama. Ya, saya mau panggilin dia dulu nih ke sini. Ayo Bang Simon, datang ke sini Bang Simon. Sini. Bentar, dia orangnya pemalu soalnya. Dia jauh-jauh kan dari Afrika, dari abad pertama. Jadi mungkin dia masih jet lag ya. Jadi tunggu sabar ya adik-adik ya. Semuanya tunggu sabar, jangan kemana-mana, saya panggilin dulu dia. Simon, si Simon ini ya. Tunggu bentar ya. Ayo Bang Simon, sini dulu. Aduh, ditungguin ini sama adik-adik. Ya sabar, aku masih jet lag ini. Datang dari abad pertama. Tunggu ya bentar ya. Kasih tahu sama adik-adikmu itu supaya sabar nunggu. Ayo Bang Simon, ditungguin, jangan lama-lama. Aduh, jangan nggak usah pakai dandan lah. Mau ini aja pakai dandan lagi. Sabar belum sabar. Itu udah ditungguin sama adik-adik itu. Iya. Kamu mau kemana? Aduh, aku ada keperluan. Sampai nanti ya. Aduh, iya. Aduh. Ini apa ini ya? Aduh. Halo semuanya. Aduh, perkenalkan. Nama saya Simon. Aduh, ini saya berasal dari Afrika. Afrika Utara. Zaman dulu namanya Kirene. Ya. Belum pernah kan tahu Kirene? Ya, itu di utara Afrika. Saya ini berasal dari abad pertama. Kira-kira ya tahun 30-an lah. Saya dari abad pertama. Ngomong-ngomong ini sudah abad berapa ya? Kok canggih banget ini? Ada yang bisa kasih tahu saya nggak ini abad keberapa sih nih sekarang? Tahun berapa ini ya? Abad 20, Kak. Oh, abad 20. Kok panggilnya Kak? Saya kan dari makhluk, dari abad pertama. Bro. Jangan dipanggil Bro, Kak. bro. Bro aja, bro. Jadi tahun berapa ini sekarang? 2021, bro. 2021. Aduh. Berarti saya udah 2020 tahun saya mendekam di es. Dan saya baru datang nih. Saya baru nyampe nih pakai mesin time machine ke sini. Saya tuh disuruh sama bro yang tadi untuk cerita nih. Tadi bro yang tadi itu siapa sih namanya? Rese banget nyuruh-nyuruh saya. Ada yang tahu nggak tadi bronya nama siapa tadi? Oh bro, Steph namanya ya. Oke. Saya tuh disuruh cerita Bro Steph ya. pengalaman. Iya, pengalaman saya. Saya itu, dia tanya pernah sama saya, apakah Bang Simon pernah ketemu Yesus? Saya bilang, saya bukan cuma ketemu sama Yesus. Wah, saya pernah punya pengalaman yang mengesalkan sama dia. Saya kesel banget kalau ingat pengalaman itu. Aduh, benar-benar mengeselin deh. Gini loh ceritanya. Jadi, saya itu kan setiap tahun, karena saya tinggalnya di Afrika, saya tinggalnya di Kirene. Kok saya jadi kok gelap banget sih? Emang mendung ya hari ini ya? Oh, kan ada kacamata hitamnya. Terus saya buka aja dulu deh.
Aduh, ini saya mau pakai topi aja. Oke. Nah, baru kelihatan jelas nih. Tadi pakai kacamata hitam sih. Kalau di Afrika tuh nggak ada yang banyak pakai kacamata hitam karena terang gitu kan. Nah, saya tuh kesel loh waktu itu pengalaman saya waktu pertama kali ketemu Yesus. Soalnya begini, kan saya setiap tahun biasanya saya tuh ke Yerusalem. Saya kan tinggalnya di Afrika. Kenapa saya ke Yerusalem tiap tahun? Sama lah kalau di Indonesia, kan ada tuh pulang kampung setiap tahun. Nah, saya ini, meskipun saya tinggal di Afrika, saya ini orang Yahudi. Dan setiap tahun, saya pulang kampung ke Yerusalem. Biasanya di hari raya Paskah, supaya bisa kumpul merayakan Paskah bersama dengan keluarga yang lain. Nah, waktu itu saya udah siap-siap nih, saya udah nabung, saya udah nyiapin uang, saya mau ke Yerusalem. Wah, saya udah senang nih. Udah gitu kan perjalanannya panjang kan. Yerusalem ke Kirene itu jauh loh, 1.500 km. Zaman saya itu harus 4 minggu perjalanan dari Kirene ke Yerusalem. Setibanya saya nih, saya udah berangkat, terus saya nyampe di Yerusalem. Saya kaget, kok ada rame-rame ya? Kirain rame-rame karena mau persiapan Paskah. Bukan. Rame-ramenya karena ada orang yang lagi dihukum, lagi manggul salib. Dia manggul salib. Wah, ini pasti orang jahat nih. Karena salib itu hukuman yang sangat-sangat berat. Itu buat kriminal, buat penjahat. Saya penasaran juga. Ini orang sudah bunuh berapa orang nih? Sampai dia disalibkan. Mau disalib, dia suruh manggul salib. Saya penasaran, saya tanya orang sebelah saya. Bro, itu kenapa dia disalib? Udah berapa orang yang dia bunuh? Pasti udah banyak ya. Pasti dia kalau nggak pembunuh, pasti dia perampok yang luar biasa. Samping saya bilang begini. Enggak, dia bukan pembunuh. Dia juga bukan perampok. Bahkan dia menyembuhkan banyak orang. Dia membuat banyak mujizat. Dia bahkan membangkitkan orang dari kematian. Hah? Kok bisa orang baik begitu disuruh panggul salib? Aneh ya. Ngomong-ngomong, siapa nama orang itu? Saya tanya sama sebelah saya itu. Namanya Yehosua. Oh gitu. Ya. Tapi saya penasaran. Lalu karena saya badannya besar, saya koker seperti ini, lalu orang saya suruh minggir. Minggir. Saya mau lihat lebih dari dekat. Seperti apa itu Yehosua itu. Baru saya maju sedikit, di tengah-tengah kerumunan orang yang banyak itu, tiba-tiba yang namanya Yehosua itu, yang oleh orang Indonesia dipanggil Yesus, jatuh di depan saya. Gabluk. Dia kelihatannya udah nggak kuat memanggul salib itu. Saya lihat dia kelihatannya sudah habis dicambuk, habis dipukuli. Kelihatannya badannya sangat lemah. Saya lihat di mukanya bercucuran air darah. Bercucuran darah yang begitu banyak. Saya lihat, waduh, dia jatuh di depan saya. Saya terpaku, terdiam. Tiba-tiba di pundak saya ada sebuah lembing. Wah, lembing dari siapa ini? Ternyata tentara Romawi sudah taruh dia punya pedang lembingnya di pundak saya. Lalu bilang, kamu, badan kamu kan besar. Dan kelihatannya kamu dari jauh ya. Ayo, kamu bantuin kriminal ini, penjahat ini. Angkat salibnya. Hah? Saya baru nyampe dari Afrika. Baru aja. 3 minggu dalam perjalanan. Kok tiba-tiba saya disuruh ngangkat salib? Bukan salib saya lagi. Kenapa saya yang disuruh? Cepat. Panggul salibnya. Waduh. Ya sudahlah. Daripada saya ditawan oleh tentara Romawi, saya panggul salibnya. Lalu saya angkat. Aduh, itu salibnya berat banget. Aduh. Ini kelihatannya salibnya bertonton ini. Berat sekali. Pantesan aja yang namanya Yesus itu nggak sanggup bawanya.
berat betul. Lalu yang namanya Yesus itu berjalan di depan, lalu saya mengikuti dari belakang. Saya ikuti dia berjalan. Sambil saya perhatikan dari belakang itu ya teman-teman ya, darah bercucuran, lukanya di mana-mana. Dia sepertinya sudah dicambuk 40 kali. Aduh, dagingnya keluar dari tubuhnya. Saya nggak habis pikir. Ini orang pasti sangat kesal dan sangat marah karena diperlakukan seperti itu. Tapi kan kalau dia penjahat, wajarlah dia dihukum. Tapi dia bukan penjahat. Dia begitu baik, begitu penuh kasih dengan orang-orang. Saya ikuti dari belakang. Dan itu berat sekali loh teman-teman, saya ikuti dia karena saya bawa salibnya. Selama dia berjalan, dia kadang dicaci maki orang, diludahi, tapi dia diam saja. Dia tidak bicara apa-apa. Dia berjalan terus, berjalan dan berjalan. Nah, tibalah kami di sebuah bukit. Orang-orang di situ sih selebihnya itu namanya Bukit Tengkorak. Wah, saya bilang, syukur deh, saya juga udah gak kuat ini, bawa salib sebesar ini. Nah, akhirnya diletakkan di situ salibnya. Tentara-tentara Romawi itu akhirnya bilang sama saya, udah, kamu pergi dari sini, kamu gak usah di sini lagi, pergi sana. Tapi saya nggak mau pergi teman-teman, saya mau lihat apa yang akan terjadi pada orang ini. Ini orang yang begitu baik, mengasihi orang lain, menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Tapi kenapa dia disalib ya? Saya ingin tahu apa yang akan terjadi. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Tentara-tentara itu meletakkan tubuh Yesus itu di salib itu, dan kemudian dipaku teman-teman. Dipaku kakinya, dipaku tangannya. Aduh, itu rasanya pasti sakit sekali. Pasti luar biasa menderita dia. Nah, setelah dipaku di kaki dan tangannya, kemudian salib itu diangkat teman-teman. Salib itu diangkat dan dihujamkan ke bumi. Boom! Kalau teman-teman ada di situ, pasti teman-teman nggak tega lihatnya. Saya pun nggak tega melihatnya. Sudah kaki dan tangannya disalib, kemudian dihujamkan seperti itu ke bumi. Pasti rasanya sangat-sangat pedih, sangat-sangat sakit. Tapi saya tidak melihat dalam raut muka Yesus itu ada kemarahan, keinginan mencaci maki, keinginan membalas. Nggak ada saya lihat. Saya tertunduk. Saking tidak teganya, saya memalingkan muka. Saya nggak mau lihat. Saya nggak sanggup melihat penderitaan dia. Tiba-tiba terdengar ucapan dari Yesus di atas kayu salib itu. Saya mencoba mendekat lagi dan mendengar. Pelan-pelan terdengar suaranya. Dari atas kayu salib itu, Yesus ini berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya melongo mendengar perkataan seperti itu. Ya ampun, apa saya nggak salah dengar? Ini orang yang sudah dicaci maki, dicambuk, disalib. Dia tidak marah, dia tidak minta tolong. Justru dia malah meminta pengampunan buat orang-orang yang sudah begitu jahat sama dia. Untuk orang-orang yang sudah menyakiti dia. Kok ada orang seperti ini ya? Saya langsung tertunduk sangat malu. Dia yang sudah dicambuk berkali-kali. Dia yang sudah dicaci maki. Padahal dia tidak bersalah. Padahal dia tidak pernah berbuat jahat. Dia tidak pernah membunuh. Dia tidak layak dihukum.
dia malah meminta pengampunan buat orang-orang yang sangat jahat sama dia. Saya saja yang baru mengangkat salib dia, sudah mengeluh dan sudah pingin mencaci maki dia, menghina dia. Gara-gara dia, saya yang maunya sampai Yerusalem itu berpesta raya Paskah, malah disuruh angkat salib. Saya jadi malu. Dibandingkan dengan dia, saya belum apa-apa, tapi saya sudah banyak mengeluh. Saya sudah ingin membalas sama dia. Teman-teman, hari itu saya mendapat pelajaran yang sangat berharga dari sosok yang namanya Yesus itu. Saya pernah dengar dari teman-teman saya di Afrika, ada sosok memang yang mengajarkan untuk mengampuni orang lain, yang namanya Yesus ini. Dan ternyata sosok Yesus ini bukan cuma mengajarkan untuk mengampuni orang lain, tetapi dia sungguh-sungguh melakukannya. Dia sungguh-sungguh menunjukkan bahwa dia melakukan apa yang dia ajarkan. Dia bukan cuma mengampuni, tapi dia mengampuni orang yang sangat jahat sama dia. Sungguh luar biasa. Terhadap orang-orang yang jahat kepada dia, yang menyalibkan dia, dalam keadaan yang sangat menderita, dia masih menunjukkan kasih yang begitu besar. Sungguh luar biasa. Nah, saya jadi teringat ya, peristiwa 2000 tahun yang lalu itu sungguh membekas buat saya. Saya Simon dari Kirene. Pada akhirnya saya sungguh bersyukur saya pernah memanggul salibnya dia. Maka saya pun ikut setelah saya dengar yang namanya Yesus ini naik ke sorga, saya juga ikut mengabarkan Injil. Kalau teman-teman mau lihat, saya punya anak namanya Rufus dan Alexander. Nah, Rufus itu ada di Alkitabnya teman-teman. Rufus itu ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Silakan lihat deh nanti. Di Markus juga ada. Itulah anak-anak saya. Saya Simon dari Kirene, teman-teman. Jadi itu sih cerita saya ya tentang sosok yang sangat kagum saya kagumi. Ini Kak Stefnya kok nggak balik-balik ya? Mana dia? Sebentar ya teman-teman ya. Saya panggil dulu dia Kak Stefnya ya. Jangan kemana-mana. Oke? Kak Stef, gantian. Saya mau balik ke abad pertama. Ya. Sabar, sabar. Tunggu dulu. Hati-hati Om Simon, balik ke abad pertama ya, balik ke Afrika. Adik-adik lagi. Gimana tadi ngobrol-ngobrolnya sama Om Simon? Saya nggak sempat lihat semua, dengar semua. Tadi saya ada keperluan pergi dulu. Ya, gimana adik-adik? Aduh, saya tadi ada yang nggak saya sempat dengar tuh. Ada yang bisa kasih info ke saya? Tadi dia sharing tentang apa sih? Ada yang boleh kasih tahu nggak? Dia sharing tentang apa tadi dia? Jadi kenapa pada diam semua? Nggak ada yang cerita nih. Ketok pintunya Kak, ada di rumah nggak itu? Tutupkan semua. Kak Stef. Kak Stef kok mirip sama Bro Simon ya Kak Stef? Dia udah balik dia ke abad pertama. Iya, adik-adik itu tadi yang di-sharingkan sama Bang Simon ya dari Kirene. Kirene itu di Afrika Utara. Nah, sungguh menarik apa yang dia tadi. Saya akan share screen lagi ya.
Oke. Adik-adik perhatikan dari ceritanya tadi, Bang Simon tadi, mengenai bagaimana Yesus mengampuni orang-orang yang sangat jahat kepada dia. Dan itu yang dia contohkan kepada kita. Yesus adalah pribadi dan sosok yang berkenan kepada Allah. Dan Allah ingin kita mencontoh, meneladani Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana kita mengampuni yang jahat? Kita sadar yang pertama, tidak mungkin kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Seperti tadi Bang Simon dari Kirene yang mengatakan, kok bisa ada manusia yang seperti itu, yang sanggup, yang bisa mengampuni orang-orang yang jahat kepada dia. Yesus adalah teladan kita. Kita tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan sendiri. Yang kedua, hanya oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa mengampuni. Kita bisa mengampuni bukan hanya sekedar mengampuni, tapi mengampuni orang yang sungguh jahat kepada kita. Nah, saya ingin kita semua hening. Saya ingin kita semua memikirkan. Di tempat kita masing-masing kita pikirkan satu orang dalam hidup kita yang sudah menyakiti hati kita, berbuat jahat kepada kita. Lalu kita pikirkan apakah kita sudah mengampuni dia. Dan jika belum, saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita berdoa dan kita memohon kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup melakukannya. Dan dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan Yesus, kita juga sanggup akan diberikan kekuatan meneladani dia. Silakan dalam suasana yang hening, pikirkanlah satu orang itu, dan apakah teman-teman dan kita semua sudah mengampuni. Sambil tetap hening, mari kita berdoa di tempat kita masing-masing. Bacalah doa ini, ucapkanlah doa ini di tempat masing-masing. Sebagai doa, memohon kepada Tuhan, memampukan kita mengampuni mereka yang jahat. Oh Tuhan Yesus, kami sungguh tidak sanggup jika harus mengampuni mereka yang jahat kepada kami. Sakit hati atas perlakuan mereka sungguh besar. Namun kami sadar Engkau jauh lebih menderita. Bahkan menderita bukan karena kesalahan dan dosa yang Engkau lakukan, karena Engkau tidak berdosa, Engkau tidak bersalah. Engkau menderita demi menanggung kesalahan dan dosa kami umat manusia. Tolong kami meneladani Engkau ya Tuhan. Mengampuni mereka yang jahat kepada kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus setiap hari, agar kami
sanggup, agar kami punya keinginan untuk meneladani Tuhan Yesus yang mengampuni mereka yang jahat. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Yang menjadi ayat yang oleh kita adalah dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Saya minta tolong dibacakan oleh Juanito. Udah Juanito udah ada balik ya. Berarti SMA Juanito oleh Eki. Ya Kak, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya. Hendaklah engkau memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Terima kasih Ki. 1 Petrus 3 ayat 9 kiranya menguatkan kita, memampukan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, memberkati, mengampuni. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan kembali kepada Dennis. Oke, sambil nunggu teman-teman yang dari SMA untuk kembali ke main session, kita masuk ke bagasi bagi inspirasi. Nanti yang SMA tinggal nerusin ketika mereka sudah kembali. Bagi inspirasi, saya mau minta tolong dari SMP kelas 9 dulu, kelas 9. Siapa SMP kelas 9? Ada yang kelas 9? Oke, kamu naik kelas 9 ya, Kay? Iya, Kak. Oke, kamu mewakili yang kelas 9, Kay. Oke, Kak. Apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu mau bagikan, inspirasi, hikmat apa yang kamu dapatkan dari apa yang kita baca dan pelajari pada hari ini? Oh, sekarang, Kak? Iya, nanti yang SMP tinggal nerusin sambil kita nungguin mereka. Oke. Jadi kan tadi ada Simon dari Kirene kan yang datang, dan dia kasih ya mungkin insight ya dari ayat yang kita baca hari ini, karena Simon kan saat itu dia, halo kedengeran kan suaraku? Kedengeran. Karena kan saat itu Simon sedang mau ke Yerusalem, tapi dia melihat kerumunan orang dan dia pengen tahu kan tentang apa. Ternyata dia melihat Yesus yang perjalanan ke Golgota. Dan saat itu kan Yesus dicambuk dan juga membawa kayu salib. Dan biasanya orang-orang yang dihukum dengan cara itu tuh kriminal. Jadi otomatis kan Simon penasaran kejahatan apa yang bisa Yesus perbuat sehingga mendapat hukuman seperti itu. Kemudian dia bertanya-tanya dan ternyata dia mendapat bahwa Yesus tuh sebenarnya nggak bersalah. Dia malah menyembuhkan dan juga bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Dan tentu kan pasti bingung kan ya, masa orang yang baik gitu bisa sampai dihukum dengan cara yang sangat mengenaskan ya. Terus mungkin saat dia sedang berpikir-pikir, tiba-tiba Yesus jatuh di hadapannya. Kemudian dia dipanggil untuk membantu Yesus membawa kayu salibnya ke atas gunung karena Yesus mungkin sudah terlihat sangat capek ya, saat itu sudah dicambuk dan juga sudah membawa kayu salib yang cukup berat ke atas gunung. Tentu mungkin Simon takut ya karena banyak penjaga dan juga melihat kalau kayak Yesus, jadi dia mengikuti saja apa yang disuruh. Tapi dia juga merasa agak kesal karena dia yang lagi datang mau ke Yerusalem tiba-tiba disuruh membawa kayu salib untuk orang yang sedang dihukum gitu loh, secara tiba-tiba juga. Kemudian
pas sampai di atas dia menyaksikan bahwa Tuhan Yesus dilakukan di kayu salib. Dan dia tuh berpikir bahwa orang yang nggak bersalah diperlakukan seperti itu kan pasti sebel ya, apalagi karena dia juga nggak melakukan apa-apa, malah dia tuh membantu orang lain, tapi dia diperlakukan sebagai kriminal. Namun dia melihat Tuhan Yesus bukannya marah, bukannya protes, tapi malah meminta orang-orang tersebut. Dan itu pasti sangat itu pasti Simon sangat terkejut dan terkesan ya, karena bayangin aja setelah mengalami semua itu dia masih bisa mengasihi orang-orang yang telah melakukan itu kepadanya, orang-orang yang telah mencabut dia, orang-orang yang telah mungkin mengejek atau meludahi dia, tapi dia tetap bisa menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka. Dan Simon sebagai orang yang mungkin paling dekat ya, karena dia juga membawa kayu salibnya ke atas, itu pasti dia sangat terkesan. Dan akhirnya setelah ia mendengar bahwa Yesus telah bangkit dan naik ke surga, ia memutuskan untuk menyebarkan Injil Yesus kepada orang-orang yang mungkin belum mendengar, agar mereka juga bisa mengetahui kepribadian Yesus dan juga bisa percaya kepadanya. Gitu, Pak. Wow, thank you. Oke. Pak Yunus kasih 1 jempol, saya mau ngasih 2. Cuman kali ini nggak bisa ngasih 2 sih ya. 2 kali gitu. Thank you, Kay, untuk ceritanya. Ada inspirasi yang kamu dapatkan dari Tuhan Yesus, menurut kamu seberapa mudah buat kamu untuk meneladani Tuhan Yesus? Tadi maaf Pak, tadi pertanyaannya apa? Apakah menurut kamu apa yang menginspirasi kamu? Apa yang kamu dapatkan dari kisah Tuhan Yesus yang mengampuni mereka yang sangat jahat itu? Yang aku dapat sih betapa Yesus tetap bisa mengampuni orang-orang yang bersalah padanya, dan pada saat itu juga gitu loh. Karena mungkin kita memaafkan orang, tapi waktu ya, apalagi yang sudah, mungkin kita belum pernah mengalami hukuman yang sebesar Yesus, disakiti orang seperti orang-orang kita menyakiti Yesus, tapi pasti kita pernah disakiti orang, dan tentu itu memerlukan waktu ya untuk kita bisa menerima dan juga apalagi memaafkan. Tapi Yesus bisa memaafkan orang-orang tersebut pada saat itu juga, bahkan saat ia masih menderita di kayu salib, ia masih bisa memaafkannya. Itu Kak. Oke. Wow. Bagus, Kay. Saya malah nggak kepikir sampai situ, Kay. Bahwa di detik itu juga Tuhan Yesus mengampuni loh. Mungkin orang lain bisa mengampuni, tapi butuh waktu yang begitu panjang. Thank you, Kay. Good. Dari SMA, Kak Hen, silakan. 1 sebelum kita berikan kepada Denis untuk melanjutkan. Boleh. Yang sukarela dan terpanggil. Oke, Kak. Ini itu aja ya, Kak, yang saya dapat ya. Iya dong. Oke, yang saya dapat itu kita ya, Tuhan itu menjadi teladan kita dalam mengampuni, karena yang diperlakukan ke Tuhan tuh sebenarnya ke Tuhan Yesus Kristus maksudnya, itu sebenarnya jahat banget, dan nggak mungkin ada orang yang jahatnya melebihi itu kepada kita. Jadi Tuhan aja bisa kok mengampuni di posisi dimana dia sebenarnya bisa untuk tidak mengampuni, kan dia bisa aja tuh. Tadi kayak Hendra bilang untuk turun dari salib dan balas dendam atau gimana gitu, tapi enggak, dia bilang ampunilah mereka gitu. Dan kedua, kalau kita kalau ada orang yang jahat kita, ada Allah kok sebagai tempat pengungsian kita yang ada tertulis di 2 Samuel 22 ayat 33. Tadi Kak Hendra juga sempat ngasih tahu satu cerita bahwa ada kayak ibu-ibu gitu yang karena obsesinya dengan satu tokoh anime kalau nggak salah, dia jadinya mau operasi plastik sampai bisa kelihatan seperti tokoh anime itu. Nah, tadi Kak Hendra juga menyampaikan poin kalau misalnya
ada orang yang bisa terobsesi separah itu sama satu tokoh yang cuma sekedar gambar doang. Kenapa kita nggak bisa terobsesi untuk menjadi seperti Kristus, untuk meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Kristus, yang itu benar-benar contoh hidup. Gitu aja sih Kak yang saya dapat. Oke, makasih Im. Thank you, Im. Inspiratif. Silakan kita kembalikan ke Kak Denis. Ya, terima kasih teman-teman buat sharing-sharingnya. Pengakuan iman rasuli. Baik. Teman-teman dan kakak, mari kita sama-sama bangkit berdiri yang masih off cam. Bila tidak terkendala, kita buka dulu supaya kita sama-sama bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kakak-kakak, adik-adik semua, kita melakukan persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan tanggal 4 April 2021 minggu depan. Pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Marilah kita merenungkannya. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Marilah kita merenungkannya.
Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan diri, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Marilah kita merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 4 April 2021 mendatang. Tuhan memberkati. Nat persembahan pada hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita angkat pujian pada Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. doa syafaat dipersilahkan pada Juanito dan Audi. Semuanya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, saat ini kami bersatu hati untuk mengucap syukur karena telah Kau pertemukan dalam ibadah remaja hari ini dalam keadaan sehat. Kami ingin membawa persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ya Bapa, berkati dan sucikan agar dapat dipergunakan untuk semua kegiatan pelayanan di gereja-Mu. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk rekan-rekan remaja GKI Keranggan yang telah menyelesaikan ujian kenaikan kelas. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan penyertaan yang Kau berikan selama ujian sampai selesai. Jika saat ini kami sedang menjalani masa liburan, berikanlah kami hikmat agar dapat memanfaatkan waktu liburan kami dengan baik, terlebih di masa pandemi ini. Biarlah kami tetap dapat menjalani liburan ini dengan kondisi sehat ya Bapak. Bapak tidak lupa juga kami membawa orang tua kami, ayah dan ibu kami, berkati selalu mereka dengan kesehatan, jauhkan mereka dari segala penyakit, dan limpahkan juga mereka dengan berkat pekerjaan, mampukan mereka melakukan pekerjaannya dengan baik, agar dapat menjadi berkat bagi keluarganya. Ya Bapak, kami juga ingin mendoakan Komisi Remaja GKI Keranggan, terutama kakak-kakak pendamping, sertai selalu mereka di dalam pelayanannya, dan limpahkan berkat serta kesehatan yang daripada-Mu bagi setiap mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah remaja minggu depan. Berkatilah Tuhan agar kami bisa melakukan yang terbaik dalam layanan remaja minggu depan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pelatihan bagi kakak-kakak pendamping remaja pada 1-3 Juli.
agar pendampingan remaja berjalan dengan lancar dan melengkapi kakak dalam melayani komisi remaja. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar para remaja yang terlibat di dalam panitia bulan anak berikan kesehatan, kompakan, dan melaksanakan tugas panitiaan demi hormat nama Tuhan. Teman-teman dan kakak pembina, marilah kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya dari firman yang sudah kita dengarkan bersama dapat menjadi teladan. Mari kita angkat pujian tutur kata. Bagaikan air sirami tanah gersang terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Mari teman-teman kita bangkit berdiri bersama kakak semua. Kita akhiri ibadah kita. Mari kita memohon berkat Tuhan. Ya Allah, oleh karena Engkau Tuhan kami yang menolong kami, mengizinkan kami untuk kami boleh bersekutu. Engkau Allah, Sang Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh menaikkan pujian sembah kami. Engkau juga memberikan hikmat bagi kami melalui firman-Mu, sehingga Engkau Allah yang telah turun menjadi manusia, Engkau sanggup memberi teladan bagi setiap kami. Biarlah teladan Tuhan yang Engkau berikan melalui salib Bukit Golgota, kami anak-anak-Mu, remaja, dan juga para pendamping ini, mampu juga mengampuni orang lain yang menurut manusia tidak pantas untuk diampuni. Namun biarlah melalui teladan Kristus, kami melakukannya tanpa mempertimbangkan keangkuhan dan keegoisan hidup kami. Bapa, biarlah Engkau Allah yang tetap menaungi kami di masa pandemi yang begitu panjang dan kami belum mengetahui ujungnya. Biarlah iman kami tetap tertuju kepada Tuhan. Biarlah kami dimampukan dan kami layak menerima berkat-Mu. Kasih Yesus Kristus, kemurahan dari Allah Bapa,
dan pertolongan di dalam Allah Roh Kudus, biarlah tetap mempersatukan persekutuan kita, keluarga kita, dan seluruh jemaat di GKI Kranggan, serta seluruh jemaat di muka bumi ini. Tuhan memberkati adik-adik dan kita semua. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Amin. Kita naikkan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih teman-teman. Oh ya, pengumuman. Niko, ada pengumuman Niko? Iya Kak, selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih Pak Yunus, Kak Denis, dan teman-teman kakak-kakak yang sudah melayani di ibadah Komisi Remaja kali ini. Terima kasih buat pemuda yang udah 1 bulan nemenin kita di remaja. Semoga bisa menjadi berkat buat kakak-kakak. Untuk Kalau mau diterusin ikut juga nggak apa-apa ya, Nik? iya boleh Kak. Semoga jadi pendamping remaja berikutnya. Amin. Bisa. Kenceng banget kayaknya Kak Hendra. Buat minggu depan, kalau misalnya ada yang mau mengajukan diri buat jadi liturgos atau pelayanan yang lain, bisa PC ke kami. Ada Niko, ada Keila, ada Kinan, ada Ki, ada Iem. Ntar bisa kami koordinasiin. Ini itu aja Kak. Dari kakak, apakah ada pengumuman? Iya, minggu depan. Sebentar, saya share. Oke, minggu depan. Jamuan nggak? Ada perjamuan kudus, iya betul. Berarti jam yang 8. SMA yang ikut perjamuan kudus jam 8. Kalau nanti kalian mau ikut remaja lagi 9.30, disarankan. Tapi yang jam 8 ikut, karena ada perjamuan kudus. Ya, yang tadi ikut Sensura Warum. Yang SMP tetap seperti biasa, ada kita mulai 9.30 juga. Kita minggu depan melanjutkan yang tema tadi mengenai pengampunan, masih Jesus. Kita lanjutkan ke seri Jesus and Forgiveness. Lalu kita akan lebih dalam lagi bicara mengenai bahwa pengampunan dimulai dari Yesus, forgiveness start with Jesus. Pemusiknya Wilfred, liturgosnya Cecil dan Fabiola, saya di SMA, Kak Esther nanti di SMP.